Saudara, informasi dari wilayah terluar Indonesia terkait dengan kedaulatan di wilayah perbatasan akan disampaikan reporter Silka Suarizona. Ya, kita akan langsung bergabung bersama Silka Suarizona langsung dari Kepulauan Riau. Silakan Silka. Baik, terima kasih Anggi, Leni, dan saudara. Dari Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau dapat kami sampaikan bahwa pemerintah juga sinergi dengan TNI terus berupaya untuk meningkatkan kedaulatan NKRI di wilayah-wilayah perbatasan, termasuk salah satunya di Natuna, pulau terluar yang terletak di Laut Cina Selatan berbatasan dengan beberapa negara, termasuk juga Kamboja dan Vietnam. Tentu saja dalam hal ini pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kedaulatan, dan juga Presiden Joko Widodo sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar 12,2 triliun untuk penguatan keamanan laut di Natuna. Kebijakan ini sendiri diketahui dari Peraturan Presiden nomor 85 maksud kami tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 yang nantinya akan dipergunakan untuk sarana dan prasarana militer di pulau-pulau strategis, dan juga keamanan laut di Natuna ini diharapkan dapat meningkatkan deterrent effect dan juga penegakan kedaulatan di perairan Natuna. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi terkini di perairan Natuna dan juga bagaimana upaya yang terus dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, sudah bersama kami Kolonel Laut Pelaut Dovir selaku Dan Lanal Ranai Natuna. Selamat pagi Pak Dovir. Dapat disampaikan Pak bagaimana kondisi terkini di perairan Natuna kita sebagai wilayah strategis juga pulau terluar, dan juga upaya dari TNI Angkatan Laut sendiri untuk menjaga kedaulatan NKRI, Pak. Baik, terima kasih, Mbak. Seluruh pemirsa TVRI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dapat kami sampaikan, saya selaku Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut di sini dapat menyampaikan sesuai tugas pokok kami melaksanakan operasi keamanan laut terbatas, melaksanakan dukungan operasi terhadap satuan-satuan TNI Angkatan Laut khususnya yang berada di wilayah kerja kami. Kemudian kami juga melaksanakan Dawin Halal atau pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Terkait dengan keamanan laut Natuna Utara, kita harus membiasakan laut Natuna Utara. Pemimpin TNI Angkatan Laut sudah memberikan atensi yang cukup tinggi dengan diperintahkannya menghadirkan atau standby-kan 4 unit KRI minimal dengan 1 pesawat patroli maritim untuk selalu bersiaga dan melaksanakan patroli di Laut Natuna Utara. Sampai saat ini ketiga atau keempat KRI tersebut melaksanakan patroli secara bergantian sesuai dengan roster atau jadwal yang sudah ditentukan oleh Guspula. Sebagai tambahan juga bahwasanya pengendali operasi yang berada di Laut Natuna Utara ini adalah Komandan Guspula Kormada 1. Jadi 4 KRI dengan 1 pesawat adalah pengendalinya adalah Komandan Guspula Kormada 1. Kami selaku pangkalan melaksanakan dukungan terhadap unsur-unsur atau alutsista tersebut. Manakala mereka membutuhkan pembekalan ulang logistik KRI-nya, logistik personilnya, kami harus siap dan selalu siap melaksanakan tugas pokok kami tersebut. Baik, dan hingga saat ini hal tersebut terus dilakukan dan 4 kapal tersebut terus beroperasi begitu ya Pak Dovir, dan juga 1 pesawat yang disiagakan. Kemudian lantas untuk kondisi terkini di Kepulauan Natuna, Laut Natuna Utara ini sendiri Pak Dovir? Kalau secara signifikan kondisinya masih relatif aman. Ini kalau tetap KRI yang beroperasi itu akan terus melaksanakan penghalauan, pengusiran terhadap kapal-kapal negara asing atau negara tetangga yang memasuki wilayah laut NKRI. Itu selalu upaya yang dilakukan. Jadi kalau kita harus memagari dengan luas laut yang hampir 250.000 lebih kilometer persegi dengan unsur yang 4 dengan 1 pesawat itu kan tidak mungkin. Betul. Makanya oleh Guspula Kormada 1 dibagi roster atau dibagi sektor pembagian daerah operasi tersebut atau daerah patroli tersebut. Sehingga jadi cukup dipahami kalau seandainya ada kapal yang mencoba untuk masuk, kita mungkin agak terlambat mendeteksinya karena memang luasan wilayah. Sampai saat ini TNI Angkatan Laut sudah melaksanakan sinergi operasi atau patroli dengan 2 KN atau 2 kapal Bakamla. Nah, jadi TNI Angkatan Laut sudah berusaha optimal untuk pemerintah hadir di Laut Natuna Utara untuk menjaga kedaulatan NKRI.
Baik, artinya pemerintah atau negara ini terus hadir, TNI Angkatan Laut juga menghadirkan tadi patroli untuk 4 kapal tersebut, kemudian juga sinergi yang dilakukan. Lantas bagaimana juga sinergi saat ini yang dilakukan, tadi dikatakan dengan Bakamla dan juga pihak-pihak terkait lainnya Pak, dan juga upaya lanjutan ke depan yang akan terus ditingkatkan oleh Angkatan Laut? Upaya lanjutan yang akan dilaksanakan adalah mungkin di bidang pendeteksian, karena Bakamla juga sudah mulai membangun sarana prasarana tambahan untuk alat pendeteksian selain yang sudah ada di sini. Mungkin ke depan akan lebih mensinergikan tentang sharing data yang diperoleh oleh alat-alat atau sarana tersebut untuk diberikan kepada unsur KRI ataupun KN untuk melakukan sebuah aksi terhadap segala bentuk pelanggaran wilayah. Baik, terima kasih Kolonel Laut Pelaut Dovir selaku Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Ranai Natuna juga telah menyampaikan informasi terkait bagaimana TNI Angkatan Laut sendiri menjaga kedaulatan NKRI. Dan tentu saja dari Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna, kembali ke Jakarta, Leni dan Anggi. Silka Suarizona melaporkan langsung dari Kepulauan Riau. Terima kasih atas laporan Anda, selamat pagi.